Urusan bola ini memang pusing saya 2 minggu ini gara-gara bola. Pusing betul. Karena apapun itu sudah sulitnya, sangat sulit sekali untuk bisa menjadi tuan rumah itu. Dilarang sakit hati apalagi baper. Karena video ini dibuat sesuai dengan fakta dan data. Kami tidak memaksa Anda untuk sepakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Sayhu Bawawi. Senang berjumpa kembali di kanal konten politik Lambe Politik. Lambe Kulamis, Lambe Mutipis. Ya, hari ini kita bicara tentang koalisi besar melawan Anies Baswedan. Dan bagaimana apakah Pak Jokowi sekarang sudah meninggalkan Ganjar Pranowo. Hubungan Presiden Joko Widodo dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo nampaknya mulai merenggang belakangan ini setelah FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Ganjar menolak timnas Israel berlaga di Jawa Tengah saat itu. Begitu hanya dengan Gubernur Bali Iwayan Koster yang menolak Bali untuk ajang berlaganya tim Israel. Tentu ini berlawanan dengan sikap Presiden Jokowi yang terus berupaya agar Indonesia mampu menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Dan ini adalah impian dari atlet-atlet muda kita untuk berlaga di Piala Dunia nanti. Tapi FIFA telah membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah. Nasi telah menjadi bubur. Keputusan FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah membuat publik kecewa. Dan kekecewaan itu ditumpahkan kepada Ganjar Pranowo, politikus PDI Perjuangan yang selama ini selalu berada di puncak kandidat capres terkuat dari berbagai lembaga survei. Nah, kita mencoba merumuskan tentang pertemuan 5 tokoh partai politik dengan Presiden Jokowi di markas Partai Amanat Nasional pada hari Minggu 2 April lalu. Apa hubungannya dengan ketika akhirnya FIFA membatalkan Piala U20 dan dengan nasib Ganjar Pranowo? 1. Jokowi dengan 5 partai politik tengah membangun koalisi besar, yaitu memadukan 2 koalisi sebelumnya antara Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Indonesia Raya. 5 partai politik Golkar, PAN, P3, Gerindra dan PKB membangun koalisi besar yang menurut bahasa Ketua Umum Partai Gerindra ini Prabowo menyebutnya sebagai tim Jokowi. Yang kedua, koalisi besar hendak mengkonsolidasikan menjadikan Prabowo Subianto sebagai capres dari 5 partai ini. Dan ini telah mendapatkan restu dari Presiden Jokowi. Fakta yang ketiga, Wakil Ketua Umum PAN yakni Yandri Susanto mengaku tidak mengundang Partai Nasdem dalam pertemuan partai tim Jokowi ini. Dan bisa ditebak karena Nasdem telah menyepakati dengan 2 partai oposisi yakni PKS dan Demokrat untuk mengusung capres Anies Baswedan. Hal keempat, untuk mengalahkan capres Anies Baswedan diperlukan koalisi besar dari 5 partai politik, kendati elektabilitas Anies masih selalu bertengger di urutan ketiga dari berbagai lembaga survei. Artinya elektabilitas Anies dan pencapresan Anies ini tidak dianggap main-main oleh 5 partai politik yang bergabung dalam koalisi besar dengan dukungan Pak Jokowi ini. Yang kelima, kalau kita mencoba merujuk pada pertemuan Pak Jokowi dengan 5 partai politik ini mengindikasikan bahwa tidak ada kesepakatan antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri untuk mengusung siapa calon presiden dari Partai PDI Perjuangan. Karena tidak ada kesepakatan, maka Jokowi mengusung agar capresnya didukung oleh koalisi besar, yakni gabungan KIB dan Koalisi Indonesia Raya. Nah, selama ini terlalu banyak momentum Jokowi menyorongkan nama Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Misalnya saja saat memberikan sambutan pada acara HUT Partai Perindo pada November 2022, Jokowi menyebutkan mohon maaf Pak Prabowo, kelihatannya setelah ini adalah jatahnya Pak Prabowo. Yang kedua, saat panen raya di Kebumen, Jawa Tengah pada 13 Maret lalu, bagaimana saat itu terlihat kemesraan antara Presiden Jokowi, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo.
Yang ketiga, momentum ketika di Papua pada 21 Maret ketika ada momen kebersamaan antara Prabowo dan Pak Jokowi. Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan saat memberikan sambutan menyebutkan bahwa aura Pak Jokowi sebagian besar sudah berpindah ke Pak Prabowo. Ini bisa pula dimaknai bahwa Pak Budi Gunawan ini menyentil Jokowi karena telah menunjuk Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, di mana koordinasi fungsi intelijen di bawah Kementerian Pertahanan. Artinya sebagian kewenangan dari Budi Gunawan ini sudah dipreteli, dalam tanda petik ya, sudah dipreteli dialihkan kepada Menhan. Dalam hal ini Prabowo. Artinya begitu besar kepercayaan Pak Jokowi kepada Prabowo. Nah, terakhir dalam pertemuan di Markas PAN 2 April lalu itu, pemilu 2014 setidaknya bisa memberikan pelajaran bahwa koalisi pendukung capres tidak serta-merta berbanding lurus dengan kemenangan Pilpres. Misalnya pada Pilpres 2014 Prabowo Hatta Rajasa didukung koalisi Merah Putih, ada Partai Gerindra, ada Golkar, PAN, PKS, P3, kemudian Partai Bulan Bintang, walaupun kemudian Demokrat juga ada di belakangnya. Nah, sementara yang mendukung dari koalisi Indonesia Hebat itu ada Partai PDI Perjuangan, Nasdem, PKB, dan Hanura yang mendukung pasangan Jokowi JK. Nah, pada Pilpres 2014 lalu itu akhirnya memang yang menang adalah Pak Jokowi JK. Artinya koalisi yang gendut yang direpresentasikan oleh koalisi Merah Putih itu ternyata tidak mampu bisa memenangkan Prabowo Hatta Rajasa waktu itu. Nah, berbeda dengan 2019 bagaimana ketika Pak Jokowi sudah memiliki elektabilitas yang sangat kuat, elektabilitas Pak Jokowi yang begitu besar itulah yang mengantarkan kemudian Pak Jokowi bersama Jokowi Ma'ruf Amin mampu mengalahkan pasangan Prabowo Sandiaga Uno. Sigi dari berbagai lembaga survei menunjukkan bahwa tidak selamanya garis kebijakan partai selaras dengan pilihan calon presiden. Maka elektabilitas capres dan cawapres inilah yang lebih menentukan ketimbang besarnya koalisi partai pendukungnya. Lantas bagaimana dengan nasib Ganjar Pranowo sebagai capres? Sudah menjadi rahasia umum bahwa sejatinya KSPI itu disiapkan oleh Pak Jokowi untuk mengantarkan Ganjar Pranowo manakala kemudian Pak Ganjar ini tidak mendapatkan skoci dari PDI Perjuangan. Dari hasil pertemuan antara Pak Jokowi dengan Megawati di istana itu memang tidak menghasilkan kesepakatan. Sangat mungkin Pak Jokowi itu mengusulkan nama Ganjar Pranowo, tetapi kemudian tidak bisa diterima oleh Megawati. Nah, dalam konteks Piala Dunia bahwa Pak Ganjar Pranowo kemarin selaras dengan kebijakan partai menolak kedatangan timnas Israel, bisa jadi Ganjar Pranowo telah mendapatkan ujian loyalitas sebagai kader partai. Maka kemudian Ganjar selaras dengan kebijakan Megawati untuk menolak kedatangan tim Israel. Nah, apakah kemudian Ganjar yang lebih dekat kepada Megawati ini dalam konteks garis partai kemudian sekarang ditingkatkan oleh Pak Jokowi? Nah, dengan peta begitu Pak Ganjar Pranowo tampaknya karena lebih taat kepada partai politik dengan situasi yang seperti sekarang, boleh jadi nanti akan diusulkan oleh PDIP sebagai capres. Nah, itu berarti tetap menguntungkan Pak Jokowi karena dua kaki Pak Jokowi sama-sama maju, yaitu Prabowo dan Ganjar Pranowo untuk melawan Anies Baswedan. Sekali lagi masalah politik masih sangat dinamis, kita tunggu perkembangannya dalam 1-2 bulan mendatang khususnya setelah Lebaran. Demikian Lambe Politik, Lambe Kulamis, Lambe Mutipis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.